Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rip, gimana kabarnya Rip? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mas. Nih, kita kan dapat tugas nih Rip dari juga dapat tugas dari Pak dosen di mata kuliah praktik pemesinan. Ini kita suruh diskusi buat masalah Society 5.0. Kira-kira teman-teman mau bahas gimana nih? Aku sih nemu gambaran nih di YouTube. Mau lihat nggak? Boleh buat ini gambaran diskusinya. Kemarin juga kan udah dapat penjelasan dari dosen juga kan. Coba kita diskusi bareng-bareng lah ya. Sambil kita lihat dulu videonya. Gimana? Nah, ini bahasannya yang mau kita bahas nih. Kira-kira udah ada gambaran belum nih, teman-teman? Aku sih sudah. Ya. Kimia Farma. Aku nanti kata gopo deh. Lagi pacaran lah, pacaran. AA nih. Nah, kalau dari teman-teman setuju nggak sih kira-kira nih? Bakalan kedepannya bakal lebih pesat nih. Ya, kalau dari saya sendiri ada hal positifnya dan negatifnya. Untuk dari saya sendiri ini, kalau hal positifnya ini kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu dari kegiatan, tapi dampak negatifnya juga kurang kegiatan, kurang olahraga gitu kan. Jadi kegiatannya hal itu bisa dilakukan. Oh, jadi juga kedepannya kan mungkin sih bisa jadi tenaga kita nih manusia itu digantikan sama mesin-mesin. Itu menurut kalian gimana tanggapannya? Secara kan emang dari ke dampak positif oke. Cuma kan semakin banyak manusia yang tereliminasi dengan beradanya mesin.
Menurut teman-teman gimana? Iya. Kalau era 5.0 itu membuat manusia itu banyak yang pengangguran ya, Bener khususnya banget nih. apalagi di Indonesia, ya kan? Angka pengangguran yang cukup tinggi. Kalau dimasukin di era 5.0, pasti pengangguran akan meningkat lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Ya, betul. Ya betul itu. Terus juga kalau misalkan ini mau diterapin di Indonesia, pasti kan ada awal-awal yang dipersiapkan. Kalau menurut teman-teman itu yang paling utama disiapin itu apanya sih? Entah sistemnya atau manusianya dulu? Atau kebijakan yang dibuat dulu atau gimana? Proses menurut mungkin manusianya dulu bisa nggak beradaptasi di era 5.0 ini? Karena di Indonesia ini apa namanya pendidikan itu belum menyeluruh, masih cuman apa ya, pokoknya belum menyeluruh lah, masih sebagian daerah gitu. Terus juga ini kan perkembangannya kan lumayan cukup jauh ya, dari tahun 1800-an itu. Dari yang pertama dari zaman manusia masih berburu sampai sekarang manusia itu udah bisa apa namanya berkomunikasi dengan yang lain melalui layar. Dulu kan dari awalnya berburu sampai sekarang itu kan cukup hebat sih perkembangannya. Cuma ya dampak sampingnya kembali lagi nanti dari kita juga. Nah, kita lanjutin dulu ya videonya. Semangat Sam. Semangat. Semangat apa? Memang apa nih? Mau apa nih? Semangat juga pokoknya saya ayo kok. Nih kayak gini, kurir aja kan diganti sama drone nih. Menurut teman-teman gimana nih? Kurir yang istilahnya pekerjaannya itu kan komunikasi dengan manusia. Ini sekarang diganti dengan robot. Gimana nih? Mungkin manusia kurang bersosialisasi ya mungkin. Biasanya kan kita ngobrol sama kurirnya, bertemu, bersalam sapa. Iya. Kalau kayak gini kan. Aduh, masa emang robot kan nggak bisa dapat nomor WA antar. Waduh. Tapi kan kalau pakai robot gitu, waktunya efisien, nggak memakan waktu yang lama. Tapi kan terjebak macet gitu. Iya. Tapi kan dari sisi lain juga kan ini kan pasti perlu dicas dong jaringan sinyal. Nah, jaringan sinyal ini kan pasti kudu dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau dilihat dari efisiensi dari kemacetan sih benar. Cuma nanti kalau kedepannya kita lihat efisiensi ini nggak ada kemacetan, terus diproduksi drone-nya lebih banyak jadi kurir, ya sama aja nanti pada ramainya kemacetannya di udara. Kebayang nggak? Terus banyak juga pengangguran yang Nah iya. Terus banyak kurir drone kurir yang nganter barang tapi manusianya nggak ada yang belanja kan gimana juga. Gara-gara pengangguran nggak bisa belanja. Iya. Ya, lanjut lagi. Kulkas bisa ngomong. Ini keren. Di sini lucu. Dia nggak menggunakan teknologi untuk ke tempatnya. Kira-kira begitu. Menurut teman-teman gimana nih? Kita kan bakal jadi calon guru. Masya Allah. Calon guru bisa juga nanti ke pabrik, ke industri. Itu gambarannya seperti apa? Udah punya gambaran belum?
kalau nanti kita akan mendapati masa-masa manusia 5.0? Kalau saya sih, kalau pandangan untuk di industri itu udah ada. Karena sekarang industri itu menggunakan robot-robot untuk mengerjakan sesuatunya. Khususnya dunia otomotif. Nah, dunia otomotif itu teknologinya udah canggih loh. Mobil-mobil pun dibuat menggunakan robot juga. Dan dampaknya sih penganggurannya juga semakin banyak kalau gitu. Setuju nggak kalau misalkan itu diterapin? Dampak Kurang. positifnya lumayan sih. Positifnya lebih efisien, tapi ya dampak negatifnya juga Harus dipertimbangkan sangat gitu ya. besar. Ya, Nah, kalau guru kira-kira bisa tergantikan nggak? Kalau guru sih menurut saya masih belum bisa Masih tergantikan. Alasannya? Ya. Ya, karena guru itu kan masa ya yang ngajar itu robot, Iya, kecuali benar. internet itu udah bisa. Kalau di sekolahan masih belum. Ya, pertama teknologi itu kan udah berganti. Nah, jadi gurunya itu harus memegang teknologinya tersebut. Bisa tidak menguasainya. Benar-benar. Kalau dari bro, Rizky Dery, kalau menurut saya mungkin kalau guru nggak bisa digantikan, mungkin cara mengajarnya bisa lebih efisien. Seperti kita sekarang ini kan ajarnya nggak harus tatap muka, ya. nggak harus langsung ketemu, bisa dengan Zoom. Ya begitu. Oke. Kira-kira diskusinya mau ditambahin apa lagi nih? Oh ya, permesinan yang di industri kan sudah tergantikan. Otomatis kan mesin-mesin juga kan perlu perawatan dong. Kalau mesin itu dirawat oleh mesin sendiri, kira-kira masuk akal nggak menurut teman-teman? Secara kan nanti, Menurut saya sih, ya. Menurut saya nggak masuk akal sih. Kalau mesin dirawat sama mesin kan, nah ya, nggak berarti kan wajar gitu. di dunia industri sendiri kan masih membutuhkan tenaga manusia ya. Berarti masih membutuhkan dong. Tapi jumlahnya itu Masih ya untuk operator juga sih. ya, berarti jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak seperti tahun-tahun dulu-dulu sebelumnya kan. Iya. Kalau saya malah kepikiran gambar itu ketika tenaga manusia yang tadinya diproduksi digantikan oleh mesin, oke, masuk akal. Namun ketika yang tenaga mesinnya itu yang menggantikan manusia mesin, terus ada mengalami kerusakan, terus diperbaiki oleh mesin juga, itu lagi sedang saya pikirkan. Seperti apa? Secara kalau terkadang mesin juga bisa salah kok. iya. Tapi hanya beberapa persen itu. Tapi bisa jadi kan terjadi, kalau misalkan itu terjadi ya nasib manusia ya bagaimana? Yang mencetuskan program itu ya harus disalahkan karena merugikan banyak manusia. Ini pemikiran saya ya. Tapi Pemikiran Habib. Gimana, Rip? Halo? Halo? Cek. Cek. Ini udah berapa menit ini, halo? Sampai ngomong.